Shalom semuanya, selamat pagi. Ada sukacita, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bilang gereja kita dibuka. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau sungguh Allah yang luar biasa. Tuhan. Mari kita semua, kami mengundang yang di sini maupun yang di rumah, dimanapun ada kalian berada. Mari undang hadirat Tuhan di dalam hadirat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Karena Kau sungguh baik. Anugerah-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau berkati ya Bapa pelayanan ini ya Bapa. Sunday service ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Biar Kau berkenan dengan puji-pujian yang kami angkat ya Bapa. Yang kami sembah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Apapun yang terjadi di luar sana ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan. Amin. Jesus, thank you Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mau lebih-lebih lagi memuji memuliakan Nama-Mu. Haleluya Yesus. Thank you. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Puji Tuhan. Mari kita mau ucap syukur, segala puji syukur semuanya untuk kebaikan Tuhan. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Jangan malu-malu, mari kita bergoyang, menari buat Tuhan. Haleluya. sorak-sorai. Kita mau gentarkan iblis-iblis. Kita kalahkan di muka kaki kita masing-masing. Haleluya. Amen. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan di atas kepala. Yuh!
Anda siapkan hati kami, ya Bapa. Kita mau dengar, ya Tuhan, jamah-jamah hati kami, ya Bapa. Tenangkan hati kami, ya Yesus. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Amin. Bagi saudara terkasih yang melihat di rumah, ya Bapak, kami juga percaya Tuhan, lawatan-Mu ada di tempat ini, ya Bapak. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
percaya Tuhan, yang sakit kau sembuhkan ya Bapa, yang letih lesu kau kuatkan ya Bapa, kau berikan penghiburan ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil ya Tuhan dalam Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami mau hidup percaya ya Tuhan, percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Walaupun apapun yang belum terjadi, tapi kami percaya, kami punya iman di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau pakai kehidupan kami ya Bapa, waktu-waktu kami ini dengan bijaksana ya Bapa. Ajar kami Bapa, lembutkan hati kami. Terima kasih Tuhan, biar mata kami selalu tertuju padamu, biar kami selalu on fire with you Lord. I love you Lord, I love you. Katakan kau mengasihi Yesus, karena Yesus sampai dulu mengasihi kita semua. Dia setia dalam kehidupan kami masing-masing hidup. Dia hidup. Terima kasih untuk kelawatan-Mu Tuhan. Oh kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu Tuhan. Sepanjang beberapa bulan ini Tuhan, kami bisa bersatu pagi ini Tuhan, kami bisa menyembah Kau. Kami percaya Tuhan Kau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Mari kuasai tempat ini, kuasai hati kami. Dan juga mau berdoa pagi ini Tuhan, mari kami minta agar urapan Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Amin. Kau akan menjamah setiap hati pikiran kami Tuhan. Boleh kami mulai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Roh Kudus, Kau akan urapi nanti hamba-Mu yang akan berbicara. Kau akan pakai segala persiapannya Tuhan, biar dia boleh menyampaikannya dengan sederhana, dan sehingga Tuhan Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, tenangkan hati kami. Dan Mama juga bersyukur untuk setiap iman-iman yang sudah Kau pelihara selama 3 bulan ini Tuhan. Terima kasih. Kami tahu walaupun kami ada di rumah, walaupun kami mungkin gak berdekatan, tapi kami percaya Roh-Mu yang tetap mengikat kami Tuhan. Bapakku juga berdoa untuk teman-teman yang ada nonton melalui online ini Tuhan, biar damai Tuhan akan menyertai mereka ya Tuhan. Kau akan menjamah kesembuhan terjadi juga Tuhan. Amin. Kelepasan terjadi Tuhan. Nah, pagi ini Tuhan, biar Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu itu. Sekali lagi, ku yakin
mungkin pagi ini kita rasanya tak terbatas, ku yakin kau akan di sini. Ku yakin, yes. Mungkin bagi saudaraku, rasa yang tak terbatas, ku yakin kau akan di sini. Teman-teman terjadi di sini. Katakan kelepasan ya Tuhan. Terjadi di sini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya pagi ini Tuhan Kau akan menjawab setiap hati kami, dan Roh Kudus sama mendedikasikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju dan diberkati katakan yuk. Amin, 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 amin. Yesus, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Mungkin bisa dinyalakan lampunya, kalau nggak Anda tiduran semua nanti. Haleluya. Good morning, selamat pagi semua teman-teman juga yang ada di internet. Saya bersyukur kalau pagi ini ada sayangnya ada galian di sini, ada banyak yang sudah bersama-sama kita pada pagi ini. Haleluya, walaupun saya nggak lihat mukanya ini ya, masih pakai masker semua. Amin. Berapa banyak urusan itu? Amin. Dari jauh Pastor. Dari jauh. Saya baru tahu ya bahwa bahan baju di Amerika itu gampang ciut ya. Setelah sekian lama nggak dipakai dia pada ciut-ciut semua. Sedikit tambah gemuk. Pagi ini kita akan bicara mengenai warning. Amin. Katakan sama-sama warning. Warning ya. Warning itu artinya hati-hati. Ya, kalau papa saya dulu saya suka pergi, sebelum saya pergi selalu dikatakan kata yang sama. Hati-hati ya. Gitu. Itu warning. Amin. Warning itu artinya untuk supaya kita mawas diri, supaya kita berhati, be careful. Nah, saya pikir firman Tuhan juga sama ya. Kita akan bicara pagi mengenai warning. Amin. Saya masih ingat 3 bulan yang lalu waktu saya bicara terakhir tempat ini pada kalau nggak salah setelah 1 minggu setelah hari anniversary gereja kita, dan beberapa 2 minggu sebelumnya saya sempat bicara di Scranton, bicara mengenai tanda-tanda mengenai zaman akhir gitu ya. Dan pas setelah itu baru kejadian ramai mengenai corona. Ada sih waktu itu, cuma kita masih nggak aware gitu ya, sehingga belum menjadi berita yang hangat gitu ya. Jadi setelah itu banyak yang mulai bertanya-tanya sampai kita para hamba Tuhan saya sempat ngobrol gitu. Is this the real end time? Ini beneran nggak sih gitu cuma lahir gitu ya? Banyak dari saudara juga mungkin yang sering tanya gitu ya. Is this real? Beneran nih gitu. Kan kita sudah baca di Alkitab dan sekarang memang saya tahu tidak ada satupun daripada kita yang tahu waktu dan kapannya. Saya tidak pernah memprediksi karena Alkitab sendiri tidak mencatat kapan waktunya. Tapi pagi ini banyak hal yang kita masih misterius karena sayangnya Alkitab tidak banyak mencatat atau menulis tentang hal itu. Ya, is this real gitu ya? Beneran nggak sih ini? Ada yang skeptical, ada yang masih ragu, ada yang masih bingung, ada yang masih ya nggak begitu percaya, ada yang masih akhirnya mereka mulai percaya, mulai iya juga, cemas. Mereka kan kita pikir semua tadinya is something simple gitu ya, tapi nggak pernah sangka akan menjadi luas kayak begitu. Nah pagi ini kita akan belajar mengenai apa sih yang Tuhan katakan ya. Yang tadi saya katakan warning ya. Kita akan belajar what did Bible say about this thing. Gitu.
Ya saya katakan kita akan belajar ada banyak hal yang kita ingin tahu. Nah saya katakan kita tidak terlalu banyak menceritakan tentang itu, tapi ada dua perumpamaan, ya, ada dua tanda, ya, ada dua warning, tanda-tanda yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah kita baca di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ke-25 dulu kita baca. Ini ada kita baca dari satu perikop ini dan singkat. Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Luke 17:20-25. Ya semua bahasa Indonesia ya. Oke. Bahasa Indonesia. Atas pertanyaan orang-orang Farisi dikatakan, kapan, apabila, when kerajaan Allah akan datang? Lalu Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir. There is no tanda-tanda. Firman Tuhan jelas katakan gak ada tanda-tanda. Kita boleh mengira tanda-tanda gitu ya, tapi jelas firman Tuhan katakan tanpa tanda-tanda yang lahiriah. Ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, that's not true. Somebody say, ada orang Mesias sudah ada beberapa tahun yang lalu, banyak sekali berita-berita mengenai di Texas mengenai orang mengaku Mesias. Terus sih. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Ayat ke-23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Ya. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. 24 ke 25. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Karena kilat itu munculnya cepat, ya. Dikatakan seperti kilat datangnya. Ayat ke-25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Cuma ngomong gitu doang sudah. Gak ada tanda. Tapi ayat 26 sampai ayat yang ke-30 ini ada satu perumpamaan atau warning yang Tuhan kasih. Ayat 26 kita perhatikan. Dan sama. Artinya sama terjadi seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Artinya sama pada zaman Nuh. Ayat ke-27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat ke-28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Terusin sampai ayat ke-30. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, jelas Tuhan hanya kasih dua perumpamaan. Dua. Pagi ini apa yang dapat kita pelajari dari perkataan Tuhan kita? Kenapa Tuhan kasih hanya dua perumpamaan? Dia bilang seperti pada zaman Nuh dan seperti pada zaman Lot. Ya, jadi nggak ada hal-hal yang lebih daripada itu. Tuhan bilang hanya dua seperti warning. Artinya hati-hati kalau Anda sudah melihat pada seperti tanda-tanda seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, saya mau tertarik. Apa sih tanda-tanda itu? Apa sih kira-kira warning dari Tuhan? Hati-hati ya. Hati-hati. Yang pertama kita perhatikan ayat yang ke-27. Baik dari ayat 27. Dikatakan gini, mereka makan dan minum, mereka kawin dan
hati-hati atau warning kalau kita sudah melihat bahwa manusia sudah, hati mereka sudah mulai bingung. Amin. Artinya hati mereka sudah masa bodoh. Mereka makan, minum, mereka kawin, mengawinkan, membangun, menjual, membangun, mendirikan, menjual, dan membeli. Artinya apa? Life coming usual. Kalau Anda perhatikan ayat 27 dikatakan dalam bahasa Inggris, people were eating, drinking, marrying, ayat 27. Ya, ayat 27, marrying and being given marriage up to the day Noah entered the ark, and then the flood came and destroyed them all the sudden. Mereka sudah gak peduli, mereka masa bodoh. Yang kawin tetap kawin, yang bangun tetap bangun, yang jual tetap jual. Artinya gini, hati-hati kalau mulai mereka sudah mulai tokir. Dan karena masih hangat ya COVID-19. COVID-19 ini dari yang takut sampai gitu mereka panik, sampai akhirnya belakangan ini terjadi mereka sudah mulai gak peduli dengan yang namanya social distance. Betul ya? Mereka sudah mulai gak peduli karena mereka mulai jenuh dengan apa yang namanya social distancing. Amerika mulai kehilangan akan gripnya. Mereka sudah kasih tahu bahwa saat ini korbannya I don't know how many, mungkin 100,000 sekian, saya juga lama nggak watching. 100,000 sekian, so mereka bilang gini, so what? Memang dia beberapa hari yang lalu Anda bisa lihat bahwa mereka sudah mulai kehilangan akan rasa fear itu. Kayak gini, mereka kawin dan kawinkan, they don't care, life must go on. And by the way, saudara tahu nggak sih waktu usia Nuh buat kapal ini kapan sih? Dalam Kejadian 5 ayat ke-23, kalau saya nggak Kejadian 5 ayat 32. Berapa sih usia Nuh? Saya mulai penasaran. Ya. Kejadian 5:32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, cerita ini dikatakan bahwa Nuh membangun kapal setelah mereka punya anak. Ya, dia punya 3 anak. Jadi kurang lebih Nuh usia di sekitar 500 tahun waktu dia diberikan perintah membangun Batra. Dan Anda tahu kapan Batra itu jadi? Dalam Kejadian 7 ayat ke-6 dikatakan Nuh berumur 600 tahun pada waktu Batra itu jadi. Ya. Kejadian 6-7 ayat 6 dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang itu dan mengikuti dia. Pastinya setelah selesai. Nah, pertanyaan saya yang menarik adalah dalam waktu 100 tahun kurang lebih ya, dalam waktu 100 tahun, in 100 years, masa sih cuma 8-7 orang dan ikutin Nuh jadi 8 yang berhasil diselamatkan? Think about it. Dalam 100 tahun dari umur 500 sampai ke umur 600 ya, Batra itu dibuat. Saya percaya setiap hari Nuh kasih tahu. Dan kalau Anda baca ayat ke-7 dikatakan hanya 8 orang yang diselamatkan, yaitu Nuh, istrinya, 3 anaknya dan istrinya, istri mereka. Masuklah Nuh ke dalam Batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. So, it's only 8 people. Halo? What is that mean? Apa maksudnya? Artinya mereka sudah gak peduli, saudara. I'm sure Petrus katakan Nuh sebagai orang yang saleh. Masa sih dia gak kasih tahu? Tapi pertanyaan saya ini bothering me. Sama seperti zaman Nuh. Apa itu samanya? Mereka udah gak masuk bodoh. COVID dulu nakutin. Anda boleh lihat di depan saya. Lo gak peduli lagi pakai masker. Udah mulai dingin. Nah, ini aja sedikit kita mulai merenung. Saya nggak bicara politik, saya nggak pernah mencampuri soal politik.
Tapi dampak daripada COVID-19 ini so huge. Betul saudara. Terakhir yang saya cek ini, unemployment di Amerika ini sudah hampir berapa? 40 mil. Naik sampai sekian banyak, dari sekian persen. Dan bukan hanya itu, harga stok jatuh. Harga oil, minyak crash. Apa lagi? Penerbangan, gak ada orang yang terbang, gak ada yang mau travel. Mobil industri, you name it. Semua jatuh. Dan saya life must go on, ditambah lagi Amerika yang saya tinggal di sini 30 tahun lebih, nggak menyangka bisa ada jadi kayak rakyat begini. It's cold. Amin. Oh no, saya mengerti. Saya bersimpati dengan George Floyd. Dan I'm sure Anda juga setuju sama saya. Polisi was wrong. Polisi salah. Betul saudara. Saya nggak anti dengan kebrutalan polisi. Tapi pagi ini sudah sampai kapan? Amin. Polisi sudah minta maaf. Saya nggak pernah melihat di negara manapun polisi sampai berlutut minta maaf. It was their meaning. Dan yang bersangkutannya, oknum yang salah sudah dipecat dan turut ditangkap. But still, masih tetap masih lihat kita di kota kita ada sekian banyaknya demonstrasi. Saya simpati dengan mereka, tapi my point is they getting old. So they banyak realize bahwa kita ini dalam keadaan krisis. Saya jarang bicara begini, tapi negara Amerika ini ada doakan setiap malam, kita doakan Amerika. Kita doakan kota kita doakan negara kita. It's krisis. Tapi pagi ini firman Tuhan mengatakan seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. They don't care. Mereka kawin. Mungkin punya anak, bangun rumah, jual. What's the difference? Amin saudara. Hari ini Tuhan kasih warning, hati-hati. Kalau pada waktu saudara sudah melihat tanda-tanda kayak begitu, artinya there is something yang Tuhan mau kasih tahu kita. Amin saudara. Kejadian, buku Kejadian 15. Ayat 16. Ini yang kedua. Kejadian 15 ayat 16 dikatakan ini. Mungkin dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Dalam bahasa Indonesia dan belum. Can you baca dalam terjemahan NIV? Perhatikan di sini. In the fourth generation, your descendant will come back here, for the sin of the Amorite has not yet reached its full measure. It reached its full, penuh, takaran yang penuh, full measure. What does that mean? Saya mengerti apa sih maksudnya? Loh, kata sin atau kata dosa itu dalam bahasa Greek itu ada, masih ingat? Hamartia. Hamartia itu artinya miss the target, ya, meleset daripada sasaran. Jadi sesuatu yang meleset dari sasaran itu akan yang disebut dosa. Dari yang kecil maksudnya ya, sampai akhirnya ditarik menjadi besar, lama-lama makin lumpuh. Then it will become full. Amin. Dari yang kecil didiamin seperti cup, seperti kayak di dalam cup dosa itu ya, bayangin. Terus didiamin makin lama makin harden your heart, harden their heart. Dosa
yang didiamkan lama-lama akan menjadi full. Matius 23 ayat 29 sampai ke 32. Nah ini Tuhan kasih menegur orang para ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan pemperindah tugu orang-orang saleh. Ayat ke-30. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Atas Tuhan Maha 31. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, kata Tuhan, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Ayat 30, perhatikan. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyang. Dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris, New King James kan ada. New King James. Ya. Woe to you, scribe and Pharisees, hypocrite, because you build the tomb. Ayat 32. Fill up then the measure of your father's guilt. Fill up then the measure of your father's guilt. Nah Tuhan bilang, penuhi takaran nenek moyang. Yang artinya dosa didiamkan lama-kelamaan akan menjadi full. Amin. Pertanyaan saya, yang saya pikir, how bisa menjadi full? Bagaimana caranya bisa menjadi full? Oh ya, kita tahu dosa tidak menjadi. How? Bagaimana caranya the cup will be full? Listen. Pada waktu hati manusia sudah mulai dingin, yang pertama tadi sudah mulai, yang kedua pada waktu sudah hatinya mulai hard dan makin keras, antara baik dan jahat sudah tidak ada perbedaan lagi. Saya bisa mengerti akan unjuk rasa, demonstrasi, dan saya setuju dengan yang mereka lakukan. Tapi why kill? Baru-baru ini saya melihat di Instagram ada satu toko yang dijarah, bukan hanya dijarah, pemilik tokonya diinjak-injak mati, dibunuh. That's jahat. Itu evil. Amin. Come on. Kita katakan harus warning. Manusia sudah lagi nggak respect. Nggak ada namanya otoritas. Pertama. Dan sudah lagi tidak bisa tahu antara baik dan jahat. Yang motivasi, saya support. Saya simpati. Tapi why looting? Why dibakar? Amin, saudara. Kudus bilang, you will become full. Halo? Selain daripada dingin, kebal. Banyak yang tahu lama-lama kalau dosa didiamin jadi kebal. Amin. Kalau dulu kita melihat, misalnya nggak datang ke gereja atau nggak baca Alkitab, di sini ada atau ada bohong sedikit atau gimana, mulai ada terjadi deg-degan. Lama-lama saya yakin kalau didiemin, lama-lama deg-degannya makin hilang. Bukan baterainya soal, tapi hati kita makin kebal. Halo? It will become full, the measurement of your cup, it will become full. Why become full? My biggest question is why? How did it become full? Because if you harden your heart, kalau saudara diemin, kalau saudara kerasin hati, lama-lama akan menjadi full. Sehingga dosa kecil, dosa besar, it doesn't matter anymore. Amin, saudara. Nah ini Tuhan kasih warning. Hati-hati. Terus ini saudara, kita akan lihat yang ketiga.
Saya mencatat di sini saat Itu waktu belum keluar. manusia sudah tidak lagi menghargai hukum alam Tuhan. Hukum Tuhan banyak sekali. Ya, tapi saya minta ini pagi ini ada melihat keadaan sekeliling. Hukum alam tuh, hukum Tuhan tuh banyak. Tapi ada satu hukum yang disebut hukum alam, natural human being. Ya, natural human being. Kejadian 1 ayat ke-26. 28. Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Lalu Allah memberkati siapa? Mereka itu siapa? Betul, Adam dan Hawa ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan ngomong sama mereka sebelum nanti dikasih cara makan ini, tapi ada satu hukum yang disebut hukum alam, natural human being, yang Tuhan tahu manusia nggak bisa hidup seorang diri, makanya dikasih penolong. Saya tidak bicara demikian. Saya pagi ini saya bicara ada hukum alam. Berapa yang setuju manusia punya satu namanya natural hukum alam? Maksudnya naruh di dalam diri kita. Sehingga nanti kalau anak-anak remaja kita ya sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja, mereka jadi pesolek gitu kan. Mereka jadi tadinya jarang mandi jadi suka mandi misalnya ya, atau minyak wangi, parfum segala macam ya. Anak saya itu sudah mulai, yang Stevie sudah mulai rambutnya mau digayain ini, nggak mau dicarain mesti dibeli ini dan sini gitu. It's natural ya. And then obviously tentunya mereka akan suka yang namanya lawan jenis. Ini namanya natural. Amin. Ini namanya natural. It's okay. Walaupun perempuan lagi, anak laki-laki sama. Nah, Tuhan bicara dengan anak cucu lah. Nah, Tuhan nggak ngomong hanya sekali loh. Pada saat kata-kata yang sama ini Tuhan juga ngomong kepada di dalam buku Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1 coba. Ya, Kejadian 9 ayat 1. Ayat 1. Lalu Allah memberkati, kali ini Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak kasih dapat bumi. Ini punya anak tuh biblical sih. Punya banyak anak sih. Beranak cucu, berkembang biak. Nah, Tuhan katakan 2 kali, artinya penting ya. Itu adalah hukum Tuhan. Setuju? Hukum alamnya Tuhan. Nah, pastinya tanggung jawab, bla punya kerjaan dan segala macam, betul. Tapi pagi ini ada satu hukum. Tapi yang is bothering me, ya, yang menurut saya ada satu buku yang namanya Sex by Number. Sex by Number ini ditulis oleh autornya ini David Spiegelhalf. Dia nulis gini, Sex by Number, David Spiegelhalf. Dia menulis ada 10% population di United States yang termasuk LG. Tahu LG? Bukan Life is Good. Ya. Bukan LGBT, LG. Ya, kalau LGBT itu bisexual dan transseksual. Tapi LG itu lesbian dan gay. Ya. Ada 10% di Amerika. Make sense omongannya karena tahun 2017 Gallup mengadakan report tahun 2017 ada sekitar 5.6%. Itu Gallup punya report. Tapi tahun 2019 ini Sex by Number ini dia tulis 10%. Saya mulai itu. Berapa populasi yang di Amerika?
Ada yang tahu? 350 juta. Hampir 329 juta tepatnya. Hampir 350 juta. Jadi sekitar 33 sampai 35 juta. Saya nggak benci mereka. I don't anti mereka. Tapi pagi ini adalah hukum alam Tuhan. Amin, saudara. Anda bisa bersama saya? Ini adalah hukumnya alam Tuhan. It's not Jeff. It's not me. Tapi pagi ini, I love them. Saya banyak punya teman. Tapi pagi ini adalah yang firman Tuhan katakan ada di sekeliling kita semua. Amin, saudara. Dan saya juga tidak bisa menjudge mereka apapun yang terjadi dengan mereka. I don't know. I know God. Betul. Tapi yang saya tahu, ini yang saya di Alkitab tulis di bab buku Imamat 18. Bukan Imamat 18. Ayat ke-22. Janganlah kau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu kecil, detestable. Ya. Roh Kudus mengingat saya pagi ini sudah esok warning, seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Zaman Nuh kita tadi sudah sudah bahas makan minum. Tapi pada zaman Lot juga terjadi demikian. Kejadian 19 ayat 1. Kejadian pasal 9. Kita akan banyak buka ayat hari ini kita belajar ya. Kejadian 19 ayat 1 sampai ke 5. Kedua malaikat itu tiba. Malaikat itu bisa datang bentuknya kayak manusia ya. Jadi kalau di belakang itu ada orang di belakang datang, mungkin saja malaikat, tapi saya perhatiin ternyata Hadi Mafuji bukan malaikat. Nah, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, lalu sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, perhatikan lalu ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat kedua sampai ke-5. Sebab berkata, Tuhan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, dan maka besok pagi-pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang, kata malaikat itu. Ternyata mereka malaikat. Ketiga, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, Lot mendesak mereka sehingga mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur malam ini, ya, orang-orang laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, ayat 2, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang ngepung rumah itu. Ngapain? Semua laki-laki pada datang ke situ, ya, bukan mau say hi, bukan mau kenalan, tapi ada kelima ini yang mengganggu saya. Mereka berseru kepada Allah, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Bukan pakaiannya dipakai, They want to rape them. Nah, saya yakin malaikat itu ganteng ya, saudara. Anda bisa bayangin deh, kalau lihat kayak saya aja gitu. Ya. Tapi pagi ini ya, this is bothering me. They want to gang rape malaikat. Ini tanda-tanda sebelum terjadi hancurkan saudara-saudara. Kapan kejadian ini terjadi? Just before they destroyed those two cities. Ayo with me. Sebelum pada Tuhan kasih katakan, be careful. Hati-hati, Tuhan gak bicara mengenai kapan. Saya tidak pernah bicara mengenai waktu.
itu sesat. Tapi pagi ini ada warning, hati-hati, be careful. Amin. Dan mereka bilang gini, mari mereka kita mau pakai mereka. Ayat ke-14. Ini yang menyedihkan. Di Lot kasih tahu mereka apa selfish ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal mantunya loh, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluar dari tempat ini. Mungkin kata intonasi saya nggak begitu kakek kok ngomong dihancur, bangun gitu ya, hai lu cepat keluar. Itu kira-kira kayak gitu. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini, tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang-orang yang bercanda. Dalam bahasa Inggris NIV dikatakan they thought they would joke, he was joking. Ya betul kan? Dikatakan so when I spoke to his son-in-law who were pledged to marry his daughter, he said, hurry and get out of this place because the Lord is about to destroy the city. But his son-in-law thought he was joking. Oh man, you kidding me? Ini nih, kalau saudara ngomong kayak gini mungkin nih di depan, I thought you're crazy. I thought we're kidding. Tapi this is kejadian, this event just happened before they destroyed the city. Apa yang dapat kita pelajari? Tuhan kasih warning. Kalau pada saat hati manusia mulai dingin, hatinya mulai kebal, hati mulai tawar, sudah tidak ada lagi perasaan bisa takut akan Tuhan, bersyukur bahwa hati-hati, dan juga pada waktu mereka sudah tidak merasa salah lagi. Why? Because it's 30-something million people. Yang keempat ini belum terjadi, tapi saya yakin akan terjadi. Amin. Joel pasal 2 ayat yang ke-28. Ya, kitab Joel itu di Perjanjian Lama. Ya, bahasa Inggris nanti NIV. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa pada hari akhir, judulnya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Can you do in English? Then afterward I will pour out my spirit in all people. And your son and daughter will prophesy, and your old man will dream, and your young man will see. Tuhan jelas-jelas mengatakan, Alkitab sangat hati-hati mengatakan bahwa pada zaman akhir, He will pour out His Spirit to all people. Kok nggak amin? Amin saudara? Setuju semua ya? Ini zaman akhir. Kalau saudara baca dalam perikopnya itu ada akhir, tanda-tanda kedatangan Tuhan atau akhir zaman bawah. Nah, dikatakan gini, pada zaman akhir akan He will pour out His Spirit. Tapi ada perhatian ayat selanjutnya. Your son and daughter selalu dimulai daripada young people. Sejarah Alkitab, sejarah gereja, revival selalu dimulai daripada starting from young people. Amin. Baru orang tua kayak kita akan dapat mimpi. Baru yang youth juga akan mendapat penglihatan. Always with the young people. Your son and daughter, dalam bahasa Indonesia, anak-anakmu. Artinya it begin with the young people. Baru ayat 29 ada katakan the servant atau pelayan-pelayan Tuhan atau nabi-nabi. Ayat 29 perhatikan bahasa Indonesia dulu. Hamba-hamba Tuhan laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. And this next step.
Kepada saya percaya ini akan terjadi dan boleh saya saksikan ini dalam menit terakhir ini. Saya bangga dengan anak-anak kita. Oh, amin, amin, saudara. Amin. Saya bangga dengan anak-anak saudara yang kemarin juga, yang masih muda, sebagian masih kecil. Ya, hari Rabu, bagi saya masih ingat saya di treadmill di bawah olahraga. Tiba-tiba anak saya turun di sini dengan muka serius di samping treadmill saya sambil jalan. Dia ngomong, "Dad, I want to talk to you." Dia bilang, "Kalau masih ingat juga, I have an idea." Saya punya ide untuk gereja kita. Nah, saya mulai dengerin itu karena saya tahu dia serius gitu kan. By the way, gak ada semua kalau anak-anak ngomong itu Anda dengerin. Walaupun saya sambil keringetan gitu kan ya. Dia dia mulai cerita mengenai gereja kita sudah ketinggalan zaman dan bla 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 gitu. Dan why I listen because saya senang dengan mendengar daripada perspektif dia dari orang yang people. Ya, is younger than me gitu. Jadi kita mau tahu pandangan anak muda. Terus dia mulai cerita. Dia bilang, kita harus facelifting. And by the way, ya, ini nih kalau sudah lihat lampu tiba-tiba diredupin, bukan ide saya, ide dia. Halo, this is the idea. Ternyata dia udah ngomong sama si Yuki, sama Joshua dan segala macam sampai besokannya mereka langsung bilang, "Yuk besok kita bersihin gereja tanpa diminta." Nah, kalau berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tanpa diminta, mereka bisa langsung sendiri. Yaudah besok can you come to the church? Can you open the church? Blah blah blah. Lantai 2 dibersihin mereka semua. They have to initiate to clean up the church. Dan lebih aneh lagi tanpa saya tahu ternyata dari kalangan gereja-gereja Indonesia lain ada juga anak youth. Mereka akan buat satu gerakan anak-anak muda Philadelphia yang akan menjangkau anak-anak muda di seluruh kota Philadelphia. Amin. This is starting from young people. Saya nggak ikut campur sama sekali, saya nggak tahu sama sekali kalinya. Tapi tugas saudara, tugas saya sebagai orang tua, support mereka. Amin. Waktu ada youth, support mereka. Sampai I don't fit in gitu, saya merasa udah tua. Walaupun kelihatan muda, ya. Tapi saya merasa saya harus support mereka. Amin. Amin. Starting from young people, they will have vision, dan mereka akan mendapat penglihatan. When did they start? Anak muda dulu. Lalu, jangan berangus mereka, izinkan mereka bertumbuh karena selalu dengan ayat ini. Ya, selalu dimulai daripada anak-anak muda. Kisah Rasul pasal 2 ngomongnya sama. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-17. Dikatakan gini, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Tuhan, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, starting from anak-anakmu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Starting from the young people. Amin. Saya bangga pagi ini anak-anak muda yang sudah mulai regenerasi, mulai main musik, Gaby, Yukio, yang Timmy, dan juga yang bisa main musik pagi-pagi. Listen, mungkin belum terjadi. Tapi saya yakin sudah mulai ada benih-benih iman kita. Bisa kita tahu this is the 14 atau 4 ini harus kita mulai sadar. Saya nggak prediksi kapan waktunya. Tapi saya percaya bagi Anda dan saya sebagai orang beriman, kita mendoakan anak-anak muda kita supaya mereka akan mendapat satu kuasa urapan dari Tuhan. Amin. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Kita harus push mereka agar kegenapan firman Tuhan ini terjadi. Amin. I'm so excited. Ya, ini belum sempurna, tapi it's okay. Dan bagi kita percaya
firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Warning, hati-hati. Kenapa saya pilih firman Tuhan? I don't know. Saya siapkan firman Tuhan yang lain. Tapi just kemarin tiba-tiba Tuhan berikan satu hikmat. Wah, loh, ini yang terjadi. Don't worry, jangan takut. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu dilindungi Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4:4 katakan roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Nah, ya, tugas kita sekarang itu kita hanya percaya. Amin. Ku yakin kau ada di sini. Ku mesti bisa bantu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Jangan batasi kuasa Roh Kudus. Bagi saudara yang setuju yang ada di jemaat di sini, mari kita bangkit berdiri. Yuk kita akan nyanyikan lagu ini. Kita you want to read the text and you are singing this song because you're just going with the flow. No. Coba Anda bayangkan kalau benar-benar Tuhan hadir di sini pada hari ini. Can you imagine? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Walaupun belum kelihatan, it doesn't mean he's not here. Yes. Walaupun nggak kelihatan bukan berarti dia tidak nggak ada, bukan dia nggak ada. Tapi Anda bisa bayangin bersama saya dengan satu iman. Tuhan ada di sini. Amin. Dia sedang menjamah setiap hati kita, menjamah agar kegenapan firman Tuhan ini disempurnakan. Nah, kita nyanyikan dengan rasa hormat sama Dia. Kita bilang Tuhan pagi ini kalau Engkau hadir di sini, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, semua yang terjadi, berkat turun, kesembuhan terjadi atas COVID ini. Proteksi ini untuk kita semua. Haleluya. Ku yakin kau ada di sini, ku rasakan kuasa yang
sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang sungguh kami rasakan pada pagi ini. Mari saudara, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita ruang. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Sehingga kita at least diluputkan dari segala macam infeksi daripada COVID-19. Yes, Lord. Pagi ini Tuhan, kami datang mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Khususnya pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Hati-hati. Pada waktu kita sudah mulai melihat manusia mulai bingung. Oh, we don't hate them. Kita tidak membenci mereka. Kita terus mau gak saudara terus berdoa untuk negara saudara. You have to love your country. Yes. Saudara tinggal di sini, saudara hidup di sini, saudara makan di sini. Kita harus mulai mengasihi kota negara Amerika. Amin. Kita harus mengasihi kota kita yang kita tinggal. Amin. Jeremia kata usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu. Amin. Yes, Lord. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Doakan kota di mana saudara berada. Bagi Anda yang nonton di internet, pray for your city. Yes. Columbus, Indonesia, Medan, Jakarta. Pray for your city. Usahakan kita minta agar Tuhan berikan hujan kedamaian Tuhan, hujan kesembuhan. Ya, Dijauhkan daripada, di stop daripada kejangkitan yang baru. Doakan setiap malam kita doakan. Dan saya mengimbau saudara, hanya dengan kuasa doa. Jangan juga ikut dingin, masa bodoh. Hati-hati kalau mereka sudah kebal. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau berdoa. Kita berhati-hati. Oh, thank you. Terima kasih ya. Pada suatu hukum Allah sudah tidak lagi digubris. Mereka tidak tahu. Firman Tuhan katakan mereka tidak tahu. Beda tangan kiri dengan tangan kanan. That's wrong. Oh, I don't hate them. But wrong is wrong. Yang keempat, saya mau berminta dan doakan untuk anak-anak kita. Pada zaman akhir, para anak-anakmu akan berubah. Remember that. Starting from here. Yes. Jangan bungkam mereka, jangan balas mereka. Mereka mau pergi berdoa, mereka mau serius sama Tuhan. Let go. Thank you, Lord. Starting from young people. Revival always start from young people. Amin. Oh, saya tidak bilang hal tua enggak, tapi pagi ini starting from them. Ya. Mereka punya inovasi. Kasih mereka kesempatan untuk bisa melakukan apa yang mereka punya ide. Ya, Tuhan. Because we don't have that kind of synchronized with mereka punya pikiran agak besar. Mereka punya ide semua pure karena anak buah saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan letakkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan Hamba berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, anak-anak muda-Mu yang sudah pakai di dalam gereja ini. Ya, Tuhan. Bapak, aku ingin berdoa juga sebagai orang tua, sebagai hamba-Mu juga kepada setiap orang tua yang ada di tempat ini. Tuhan, jadikan kami menjadi orang tua yang bijaksana. Amin. Mari saudara yang sudah jadi orang tua, engkau nenek, papa, mama, kita katakan Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai anak-anakku Tuhan. Yes.
Pakai anak-anak, jangan pernah ngomong anak-anak saudara nggak bisa. They can do it. They have the spirit, mereka punya kuasa Tuhan. Oh, kau yang tangan-tangan kami Tuhan, pakai setiap anak kami, cucu kami Tuhan, menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pergerakan revival selalu dimulai daripada anak-anak kami Tuhan. Daripada generasi-generasi muda Tuhan, aku juga minta atas setiap hamba anak-anak-Mu yang nonton melalui internet ini Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Thank you Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Imani. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, Hamba percaya Tuhan, apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, dan pernah timbul di hati kami, 1 Korintus 2:9, Kau sudah sediakan buat kami. Roh Kudus, meteraikan Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hamba percaya juga Tuhan, Kau akan memakai setiap kami, terutama daripada anak-anak muda kami, untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, kami bersyukur, mendedikasikan segala hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang nonton via internet ini Tuhan. Kau pakai mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan yuk, amin, amin, amin. God bless. Kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Seperti biasa setiap awal bulan, kita akan persiapkan hati kita. Saya berdoa agar kuasa roti dan anggur ini akan menjamah setiap kita. Kata Tuhan di sebelah saji 23 mengatakan bahwa apa yang telah aku teruskan kepada putra, aku terima dari Tuhan. Maka aku berdoa untuk Ibu Yohan, Tuhan bungkusnya dengan darah kudus pun, biar roti dan anggur ini kesatuan, kesembuhan buat kami dalam nama Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
Bagi saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, kita akan pegang di tangan kanan kita roti yang melambangkan tubuh Tuhan. 1 Korintus 11 ayat ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, kata Paulus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ini kita akan di tangan kanan kita. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata kepadamu, makanlah kamu semua dari roti ini. Ini adalah perintah Tuhan yang diteruskan dari Paul kepada Paulus dan juga kepada kita. Dan pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah lambang daripada tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami di atas Kalvari. Dan sebelum kami mengambil bagian perjamuan kudus, kami minta ampun atas segala kesalahan kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami. Dan kami juga minta dimanapun kami berada waktu kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami minta Tuhan pagi ini Roh Kudus sendiri akan menjamah setiap hati-hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya dan mengakui ini adalah Engkau adalah kepala kami Tuhan, dan kami adalah tubuh-Mu. Saat ini kami sehati berdoa, Engkau satukan gereja-Mu, satukan tubuh-Mu di tempat ini. Apa yang disatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Dan saat ini kami tolak segala roh perceraian, roh perpecahan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau satukan hubungan kami, rumah tangga kami, suami istri, dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut Tuhan roti yang melambangkan tubuh-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Oh, thank you. Kita mengambil anggur yang melambangkan darah Tuhan. Ayat 25 1 Korintus 11 katakan, setelah makan Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Lalu dia berkata kepada murid-Nya, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena ini lambang daripada perjanjian baru. Bapa, kami bersyukur untuk anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami setuju dan percaya, mengaku darah ini yang memberikan kesembuhan dan penyucian atas segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih, dan saat ini kami pegang luka tubuh kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit jasmani, sakit rohani, sakit keturunan, sembuh dalam nama Yesus. Dan kami juga minta Tuhan, bagi setiap kami Tuhan yang sakit apapun Tuhan, khususnya COVID-19 ini Tuhan, kami percaya proteksi Tuhan, darah Yesus yang memagari kami. Amin. Terima kasih Bapak. Kami minta juga Tuhan kesembuhan untuk kota kami juga Tuhan, agar setiap kota-kota akan memberi dan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Amin. Terima kasih, kami sambut Tuhan anggur yang melambangkan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Oleh kuasa Kau tak tebus dosaku. Sambil kekudusan darah-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi, persatuan terjadi di tempat ini. Tuhan, meteraikan sekali lagi firman-Mu yang sudah kami terima, dan kami mau minta Tuhan agar Tuhan Kau yang lebih lagi mempersatukan rumah tangga kami, kesembuhan di dalam kehidupan kami, dan segala puji syukur hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk. Amin, 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 amin. Silakan duduk sudah.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Asyik minta. Yang sudah siap, kita akan tundukkan kepala. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk berkat sepanjang minggu-minggu ini, bulan-bulan ini Tuhan, setiap anugerah, kesembuhan, proteksi dari Tuhan, dan juga untuk setiap kerukunan di dalam rumah tangga kami. Bapak, pagi ini kami ingin bawa apa yang menjadi milik Tuhan. Kau berkati tangan-tangan kami yang berkati Tuhan, setiap orang yang setia mau mengembalikan perpuluhan mereka yang bekerja, kau berkati, yang di rumah kau juga berkati. Terima kasih Bapak, anak-anak kami juga kau berikan proteksi. Lipat kali gandakan apa yang kami tabur. Kami bawa ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu depan kita akan ada kebaktian lagi yang sama di tempat ini. Kita akan mulai secara perlahan-lahan. Bagi saya tahu masih banyak Anda yang mungkin masih di melalui rumah. Kita akan lakukan secara bersamaan, yaitu hybrid di gereja dan di rumah. Dan untuk kegiatan biasanya seperti kayak ada doa, kita ada doa setiap malam jam 7, dan juga ada satu lagi doa setiap Senin dan Rabu jam 8, jam 8. Dan juga kita ada iCare melalui online. Kita pakai Zoom atau kita pakai WhatsApp video. Anda bisa menghubungi ketua iCare masing-masing, yaitu Pak Hopai, Ibu Yilmei, dan juga Hans, ketua Rehoboth, dan juga anak muda. Kita ada setiap hari Minggu jam 3 sore, anak muda jam 3 sore. Satu hal lagi, siang ini jam 2 khusus kita para wanita, para ibu akan mengadakan acara wolf barbecue, ya, akan mengadakan wolf atau woman of virtue, ya. Mereka akan barbecue melalui online gitu, ya, dikasih asapnya doang, tapi akan melalui online. Jadi saya minta Anda bisa bergabung, bisa menghubungi Lani, Ibu Lani yang di depan ini, sebagai ketua wolf, luar biasa. Berapa banyak yang diberkati dengan well-nya pagi ini. Amin. Thank you. Dan kita dari Wolf itu jam 2 siang nanti siang. Wolf itu kalau nggak salah 2 minggu sekali. Betul ya, 2 minggu sekali. Bisa. Saya memulai Wolf ini sudah boleh dibilang berjalan 4 kali ya. 4 kali. Puji Tuhan, banyak ibu-ibu yang bergabung, diberkati. Biarlah kita saling menguatkan ya. Karena masa-masa seperti ini kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk mencari hadirat Tuhan lebih-lebih lagi. Jadi saya mempersilakan ibu-ibu dimanapun kalian berada, Scranton, Harrisburg, Philadelphia, Washington, dimanapun, please join with us. Kami akan share the linknya, the Zoom nanti jam 2 siang ini. Saya tunggu jam 2. Thank you. Haleluya. Hari ini saya salah satu ketua iCare, masih ketua Wolf yang luar biasa gitu. Jadi dia kasih ide beberapa waktu yang lalu gitu untuk digabung bersama dengan kota-kota sekitar gitu. Jadi saya percaya akan memberkati para ibu-ibu semua. Amin, saudara. Ya, kita akan bagi berdiri, kita akan akhiri. Ada lagi yang kita harus atau apa ya? Ada. Thank you untuk tim musik juga luar biasa. Appreciate it.
luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami. Oh Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk negara ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berikan hujan keamanan, hujan kedamaian Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap para demonstran, biar mereka takut akan Tuhan, dan sehingga mereka boleh mengunjuk rasa dengan penuh rasa damai. Terima kasih, berkati untuk keluarga korban, juga Josh Boy dan juga seluruh tim keluarganya, seluruh keluarganya, anggota keluarganya. Kau juga memberikan damai-Mu untuk mereka juga. Terima kasih. Nah, saat ini yang mengutus jemaat di sini pulang dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah dari surga. Kau akan memberkati tangan-tangan kami, pekerjaan kami, Tuhan, untuk rumah tangga kami. Kau jauhkan dari segala macam infeksi, terkontaminasi daripada virus-virus apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, jaga mereka masuk dan keluarnya, sehingga setiap bangsa akan menyebut sebagai bangsa, kami sebagai bangsa diberkati Tuhan. Amin. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dan anugerah dari Roh Kudus akan ada buat Anda dan saya pula pagi ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang setuju katakan amin. 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 Ya. Bless you.